Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba kembali membahas seputar anime olahraga lagi yang mungkin kalian lewatkan, berjudul Demon no Ace. Dimana dalam anime ini akan menceritakan seorang pemuda yang berjuang mencari tempat di dalam sebuah tim baseball ternama di tingkat SMA. Dengan bermodalkan teknik lemparan aneh yang ia kuasai, lambat laun sang pemuda mulai mendapatkan posisi terbaik sebagai pitcher dalam timnya tersebut. Bagaimanakah perjuangannya itu akan berlanjut, mampukah dirinya bersama rekan-rekannya membawa tim baseball sekolah itu bersaing di kejuaraan nasional? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah berawal dari seorang pemuda yang bermain sebagai pitcher dalam sebuah pertandingan baseball bernama Sawamura Eijun. Dimana ketika laga sudah mencapai babak puncak paling menentukan, Eijun malah membuat sebuah kesalahan lemparan yang membuat timnya harus gagal melaju ke putaran selanjutnya turnamen baseball nasional tingkat menengah pertama. Setelah laga selesai, tim lawan yang menertawakan tim Eijun akibat terlalu berlebihan bermimpi berlaga dalam turnamen nasional malah membuat Eijun nampak sangat marah. Eijun yang tak terima perjuangan rekan setimnya dipandang rendah oleh tim lawan tanpa pikir panjang langsung bergelut dengan mereka. Sontak akibat tindakan emosional Eijun itu pun membuat dirinya saat ini dimarahi oleh pembina klub baseballnya di sekolah bernama Pak Sano. Pak Sano mengatakan bahwa tindakan Eijun sebelumnya sama sekali tak mencerminkan sikap sportif dalam dunia baseball. Pak Sano juga menambahkan jika hal itu tetap dibiarkan maka akan banyak sekolah menengah atas enggan menerima Eijun masuk sebagai siswa baru. Namun terlepas dari hal itu, Pak Sano dan kepala sekolahnya sangat bangga atas tindakan Eijun selama ini. Dengan ketekunannya pada baseball serta sikap solidaritasnya pada rekan setimnya, Pak Sano malah menaruh harapan besar pada Eijun untuk bisa sukses di masa depan nanti. Sawamura-kun, Kojo, 野球が好きならルールというものは守りなさい。わかったよ。大事な仲間をバカにされたからあんなことを。 Sementara di sisi Eijun sendiri, walaupun sempat kecewa tim sekolahnya tak lolos babak kualifikasi, namun Eijun di sini tetap semangat guna mencapai cita-citanya nanti, yakni menuju turnamen nasional bersama teman-teman sekelasnya. Namun di sini akibat Eijun merupakan siswa paling bodoh di kelas, ia pun dengan sangat giat mulai terus belajar agar bisa lulus dalam ujian masuk sekolah menengah atas nanti bersama teman-temannya. Walaupun agak sulit bagi Eijun untuk terus konsisten belajar untungnya dengan support rekan-rekannya itu, Eijun pun nampak bisa giat menekuni apa yang saat ini menjadi tujuan barunya. ちゃんやばいぜじいちゃん、みんなが俺を置いて飛び立っていっちまうよ。何言うんでボケてる。 Namun di suatu hari Eijun sendiri malah didatangi seorang asisten pelatih ataupun pencari bakat bernama Rei Takashima dari sekolah Seido yang merupakan sebuah sekolah terkenal di Tokyo akan tim baseballnya. Nampak kedatangan Rei itu datang ke rumah Eijun karena ia ingin merekrut Eijun setelah sebelumnya melihat kehebatan Eijun. Rei menilai Eijun merupakan sosok pitcher berbakat yang memiliki kepercayaan diri tinggi dalam dirinya. Ia mengatakan lemparan terakhir Eijun dalam pertandingan sebelumnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa tanpa Eijun sadari. 野球はテレビで見るより自分らでやる方が100倍面白いじゃん。 Walaupun awalnya di sini Eijun menolak tawaran tersebut mengingat dirinya masih ingin menggapai impian bersama rekan-rekannya di tim baseball, namun Rei yang tak pantang menyerah mendatangkan Eijun nampak mulai menawarkan Eijun untuk datang ke Tokyo melihat sesi latihan tim Seido. Rei mengatakan untuk bisa mengejar impiannya berlaga dalam turnamen nasional, Eijun memerlukan seorang pelatih dan seorang rival agar men-trigger kemampuan sejati Eijun lebih berkembang lagi. 投手らしいスナップの効いたいいビンタでしたね、あれは。
Singkat cerita, ketika hadir dalam sesi latihan tim Seido, Ejo pun dibuat takjub dengan lapangan serta peralatan latihan dari tim mereka. Hal ini pun seakan mengisyaratkan bahwa Ejun sendiri sangat senang berada di pusat latihan tim Seido. Beberapa kali nampak Ejun semeringah membandingkan peralatan yang sempat ia gunakan dalam tim baseball sekolahnya dengan peralatan canggih yang dimiliki tim Seido. Namun di saat Ejun sedang berkeliling bersama Rei di lapangan, ia malah dibuat kesal ketika melihat salah satu pemain senior bernama Azuma malah mengolok-ngolok seorang pitcher junior di sana. Ejun yang juga merupakan seorang pitcher merasa tak terima akan hal itu dan langsung melabrak Azuma. Ejun mengatakan bahwa baseball adalah sebuah permainan kerjasama antara semua pemain sehingga tak pantas bagi Azuma untuk meremehkan juniornya sendiri. Mendengar perkataan itu pun Rei lantas mulai membujuk Azuma agar masalah tersebut tak melebar dan hanya berakhir menjadi pertandingan betting antara keduanya di lapangan. Di lain sisi, Kazuya Miyuki yang tertarik melihat perseteruan itu pun langsung menawarkan diri untuk bermain sebagai catcher di pihak Ejun. Seperti yang diketahui dalam baseball sendiri, pitcher membutuhkan yang namanya catcher dalam menangkap setiap lemparan bolanya. Di mana seorang catcher jugalah yang akan memberikan arahan pada pitcher atau pelempar untuk melakukan jenis lemparan apa yang tepat guna mengecoh pemukul lawan. Selanjutnya setelah kedua belah pihak sudah siap, akhirnya pertarungan antara Ejun melawan pemain senior di tim Seido pun dimulai. Yoroshiku tanomu ze, Aibo. Aibo. Di sini walaupun sempat gugup menghadapi Azuma dan membuat bola lemparan pertamanya malah menggelinding ke bawah, namun pada akhirnya Ejun pun berhasil beradaptasi setelah mendengarkan arahan dari Miyuki. Bahkan tanpa sadar Ejun berhasil mendaratkan lemparan lengkung sangat luar biasa yang tak mampu dibendung Azuma. Melihat gaya lemparan itu pun sontak membuat Miyuki terkejut, ternyata Ejun memiliki hal yang sangat istimewa dalam dirinya. Dengan bahu dan lengan yang sangat lentur serta pergelangan tangan yang sangat fleksibel, nyatanya membuat Ejun mampu dengan mudah menciptakan putaran pada bola sehingga arah putaran bola menjadi acak yang membuatnya sulit dipukul lawan. Bahkan puncaknya di lemparan terakhir penentu kemenangan, Ejun nyatanya mampu melakukan lemparan andalannya sehingga membuahkan strikeout di sana. Di mana dengan kemenangan Ejun atas pemain reguler tim Seido lantas menjadi akhir perjalanan Ejun bergabung dalam sesi latihan tim Seido. Kemudian sepulang dari Tokyo, Ejun pun mulai bimbang memantapkan pilihannya antara bergabung dalam tim Seido atau tetap berada di kampung halamannya bermain baseball bersama sahabatnya. Ejun berpikir jika bermain bersama Miyuki maka dapat dipastikan sebagai pitcher dirinya akan bisa berkembang cukup pesat. Sementara di sisi lain Ejun yakin hal itu akan membuat rekan-rekannya sedih mengingat mereka semua telah berjanji akan menggapai turnamen nasional bersama. Tokyo から帰ってからずっとエイジョンがおかしいって言ってた。東京で出会った野球に心を揺さぶられたんだろうなって。Namun untungnya berkat diyakinkan oleh keluarganya akan impian besar yang ingin Ejun raih, lantas ia pun mulai memutuskan untuk masuk bergabung bersama tim Seido ketika lulus nanti. Puncaknya ketika 6 bulan telah berlalu dengan perasaan haru, seluruh teman keluarga serta gurunya nampak datang mengantarkan kepergian Ejun meninggalkan kampung halamannya tersebut. Walaupun perpisahan itu terasa begitu menyakitkan bagi sahabatnya terutama Wakana yang sepertinya mencintai Ejun, namun saat tiba waktunya nanti seluruh sahabatnya berharap agar Ejun bisa sukses dan kembali bermain baseball bersama mereka kembali. Singkat cerita, sesampainya di asrama Seido, Ejun pun kemudian malah disambut dengan aksi prank yang dilakukan seniornya yakni Yoichi Kurumachi serta Masako. Tak sampai di situ, mereka berdua pun malah langsung mengajak Ejun bermain PlayStation semalam suntuk guna merayakan kedatangan Ejun sebagai rekan sekamar mereka.
俺負けるっすよ。おお。 Akan tetapi sayangnya hal itu malah membuat Ejun harus kesayangan terlambat datang mengikuti latihan pagi yang rutin diadakan tim Sedo. Bahkan diketahui Yoichi serta Masako sebelumnya dengan sengaja tak membangunkan Ejun untuk mengikuti latihan tersebut. 初日から遅刻なんてありえねえってつうかあの人たちなんで起こしてくんねえんだよ散々ゲームに付き合わせといて Sementara itu tak hanya Ejun nampak di sini, Miyuki juga terlambat datang setelah ia mengalami hal serupa seperti Ejun. Miyuki pun berkata jika di hari pertamanya itu Ejun terlambat maka dapat dipastikan namanya tak akan sekalipun diingat oleh pelatih kepala Kataoka yang sangat menjunjung tinggi nilai sebuah kedisiplinan. Miyuki pun menyarankan pada Ejun untuk mengendap-endap dalam barisan di saat perhatian pelatih Kataoka tertuju pada barisan pemain yang sedang memperkenalkan diri. そいつの挨拶になったら当然みんなの視線は向こうに行くだろう。誰にも気づかれずにあの列に忍び込めばどうなる。 Benar saja, sesuai rencana di saat ada kesempatan Ejun pun langsung berlari guna menyelinap ke dalam barisan sesuai dengan arahan Miyuki. Namun sayangnya hal tersebut hanyalah akal-akalan Miyuki semata guna memanfaatkan Ejun sebagai pengalih perhatian agar dirinya bisa lolos masuk dalam barisan. Sontak akibat hal itu pun Ejun bersama Miyuki serta rekan sekamarnya harus menerima hukuman berlari keliling lapangan selama latihan pagi diadakan. Selanjutnya ketika sarapan, Ejun yang sudah kelelahan berlari malah tak bisa mencerna makanannya dengan baik. Yang mana akibat hal itu Ejun malah tak bisa mendapatkan banyak tenaga tak seperti seniornya di sana. Ejun pun dibuat heran dengan seniornya yang bisa tetap bugar walaupun di pagi hari mereka juga melakukan aktivitas yang sama seperti dirinya. Walaupun hanya beda 1-2 tahun saja dari Ejun, para seniornya sendiri telah memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa guna menopang porsi latihan mereka. Sontak melihat keteguhan itu pun malah memotivasi Ejun untuk bisa berkembang lebih baik lagi. 同じだけ走らされたのに普通に練習してやがるなんて Namun sayangnya di sini pelatih Kataoka yang masih marah pada Ejun akibat dirinya tak merasa bersalah sedikit pun setelah kejadian lalu malah langsung melarang Ejun untuk mengikuti latihan tim Sedo. Di sini pelatih Kataoka hanya mengizinkan Ejun untuk terus berlari keliling lapangan tanpa harus berpartisipasi lagi dalam latihan. Bahkan pelatih Kataoka mengatakan jika Ejun tak terima dengan keputusannya, ia pun diperbolehkan untuk keluar saja dalam tim baseball. Pendengar perkataan pedas sang pelatih, Ejun pun langsung berusaha cukup keras untuk membujuk pelatih Kataoka. Dengan sangat lantang Ejun pun mulai memberitahukan tujuannya berada dalam tim Shadow saat ini adalah untuk mengejar posisi sebagai seorang ace bagi mereka. Ia tak ingin harapan teman-temannya di kampung malah harus pupus begitu saja tanpa bisa diwujudkan Ejun. Sontak mendengar tekad Ejun itu pun pelatih Kataoka langsung menantang Ejun untuk melempar sejauh 90 meter ke arah pagar di pinggir lapangan. Dimana jika Ejun berhasil menjawab tantangan tersebut, pelatih Kataoka berjanji akan mengizinkan Ejun untuk berlatih bersama pemain lain dalam tim Shadow. Di sini merespon tantangan itu pun dengan sangat percaya diri, Ejun pun langsung bersiap untuk melakukan lemparan sekuat tenaga. Walaupun hal itu merupakan pengalaman pertama bagi dirinya, Ejun pun nampak tak gentar untuk melakukan lemparan jauh tersebut. Ejun optimis jika dirinya akan mampu membuktikan kapasitasnya pada pelatih Kataoka. 俺も投手希望だけど無理。90メートルなんて絶対無茶だぞ。 こりゃ監督許す気ねえな。 Namun sayang ketika Ejun telah melakukan lemparan keras jauh melayang di udara, putaran bola malah membuat arahnya melengkung sehingga gagal membentur pagar lapangan. Bukannya mencoba melempar lurus, kocaknya di sini Ejun malah melakukan lemparan lengkung untuk mencapai jarak 90 meter dari pagar. Yang mana akibat kegagalan itu pun nyatanya Ejun harus menerima fakta bahwa ia saat ini hanya diperbolehkan latihan berlari ketika rekan-rekannya melakukan training rutin di sana. Namun meski demikian, walaupun nampak cukup keras pada Ejun, namun ternyata pelatih Kataoka sendiri agaknya mulai mengakui kemampuan Ejun.
Ia yang menyadari lemparan unik Ejun sebelumnya nampak sangat terkejut pada teknik lemparan yang Ejun tunjukkan. Bahkan di sini pelatih Kataoka sendiri malah tambah respect setelah melihat kerja keras Ejun berlatih lebih awal daripada pemain lainnya. Pelatih Kataoka mengatakan bahwa Ejun memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang pitcher hebat saat tiba waktunya nanti. 不安なのはお前一人じゃねえんだよ。一体どういう投げ方をすればあんな癖のある球を90メートル近くまで投げられるのか。 Selanjutnya beberapa hari berselang nampak pelatih Kataoka sedang membriefing para pemainnya sebelum mereka semua bertandang melawan tim Ichidai dalam sebuah turnamen daerah. Walaupun turnamen tersebut bukanlah sebuah kompetisi penting bagi mereka, namun pelatih Kataoka ingin timnya fokus mengalahkan tim Ichidai. Mereka semua pun lantas berjalan beriringan menuju bus guna melakoni laga tersebut. Namun di saat semua rekan setimnya di tahun pertama pergi menonton pertandingan, Ejun malah lebih memilih untuk tinggal di fasilitas latihan guna mengasah kemampuan fisiknya. Ejun menganggap bahwa saat ini ia sama sekali tak pantas berada dalam tim sampai dirinya bisa menjadi pemain yang lebih hebat. Nampak Ejun sendiri saat ini amat terobsesi untuk bermain bersama Miyuki seperti ketika melawan Azuma sebelumnya. 自分は残ります。あ？こんな時にこそやらなきゃ。いつまで経ってもそっちには行けないですから。 Sementara itu dalam pertandingan tersebut tim Shadow nyatanya mampu mempertontonkan pertandingan yang sangat menarik melebihi ekspektasi para penonton. Dengan jajaran para batter tim Shadow yang sangat ditakuti yakni seperti Miyuki yang mampu membaca arah lemparan pitcher lawan, Kurumichi yang mampu berlari sangat cepat di lapangan, Kiminato yang pandai mengarahkan bola agar tak mudah ditangkap lawan, Ishiki yang memiliki power pukulan sangat kuat, serta Yuki yang merupakan pemain paling jenius sekaligus kapten di tim Shadow, nyatanya mampu dengan mudah menciptakan angka demi angka untuk tim mereka. これもヒットになります。聖堂さらに1点追加。聖堂高校見事なエンドランが決まってノーアウト1、3塁。 Namun sayangnya hebatnya lini serang tim Shadow nyatanya tak bisa diimbangi oleh para pemain bertahan. Dengan buruknya permainan pitcher andalan mereka saat ini yakni Tanba membuat Shadow harus kesulitan menghentikan setiap pukulan tim Ichidai. Bahkan puncaknya di akhir pertandingan tersebut angka yang telah tim Shadow raih sebelumnya dengan mudah harus terkejar oleh tim lawannya akibat banyaknya kesalahan yang dilakukan sang pitcher Tanba. Walaupun barisan pemukul tim Shadow merupakan yang paling hebat, namun dengan kurangnya pitcher yang mampu mengimbangi kemampuan Miyuki sebagai catcher, para pengamat mengatakan tim Shadow akan kesulitan dalam turnamen nasional nanti. Para pengamat berharap tim Shadow nantinya bisa menemukan solusi yang tepat guna mengatasi kelemahan mereka saat ini. フォアボールでピンチを招き、置きに行った甘い球を痛打か。タンバ、お前この2年何をやってきた？ Sejurus kemudian di tempat lain, Ejun yang sebelumnya memilih tak ikut menonton pertandingan justru malah bertemu dengan rival abadinya nanti bernama Furuya. Di mana diketahui Furuya sendiri ternyata merupakan pemain tahun pertama di tim Shadow yang berposisi sama seperti Ejun, yakni bermain sebagai pitcher. Di awal pertemuan tak terduga mereka itu pun Ejun lantas mengajak Furuya untuk bermain lempar tangkap dengan peralatan yang mereka temukan di gudang sekolah. Ejun yang mengajak Furuya bermain di sini malah dibuat takjub serta bersemangat setelah melihat lemparan super cepat yang dilakukan Furuya atas dirinya. Nampak di raut wajahnya seakan menggambarkan rasa frustrasi Ejun ketika melihat seorang pitcher yang lebih hebat daripada dirinya. Di sini walaupun berhasil menang melawan tim Ichidai dengan skor tipis, pelatih Kataoka yang merasa tak puas dengan performa pemain bertahan tim Shadow langsung memerintahkan Aota dan Rei Sensei untuk membuat susunan line up dari para pemain tahun pertama. Pelatih Kataoka ingin mengadakan sebuah pertandingan antara para pemain tahun pertama melawan para pemain cadangan guna memilih beberapa pemain baru masuk dalam tim inti. Sontak pertandingan itu pun akan menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pemain senior yang telah lama menunggu peluang masuk menjadi bagian tim inti. Bahkan tanpa diduga atmosfer ketegangan para pemain itu terbawa ketika mereka sedang menikmati makan malam bersama. 無
みんな静かだけど何かあったのか? Namun sayang di sini Furuya yang sebelumnya sangat tertarik dengan Miyuki malah tak sengaja menyinggung emosi para seniornya di sana. Ia yang diketahui jauh-jauh datang ke Tokyo untuk menjadi seorang pitcher hebat malah menyebabkan keributan atas ucapannya yang tak akan membiarkan batter lawan memukul bola lemparannya. Sontak akibat ulah Furuya itu, ia pun lantas dijadikan target para senior yang nampak sedang berapi-api guna menghadapi laga hidup mati esok hari. Omae, koko ga doko da ka wakatte no ka? Chugaku deta bakari de dekai kuchi tataki yagatte. Sementara itu di sisi lain Ejun yang selama ini hanya fokus berlari ketika latihan rutin malah tak mendengar kabar apapun tentang pertandingan tersebut. Ejun yang merasa tak dianggap oleh pelatihnya malah mengoceh dan mengejek pelatih Kataoka ketika ia masuk ke dalam pemandian. Namun kocaknya di sini Ejun malah tanpa sengaja bertemu pelatih Kataoka yang ternyata sedang menikmati waktu santainya di dalam pemandian. Di mana pelatih Kataoka yang mendengar seluruh keluh kesah Ejun itu pun langsung bertanya mengapa selama ini Ejun tak sekalipun datang menonton dalam setiap pertandingan tim Sedo. Nampaknya pelatih Kataoka ingin mengetahui sejauh mana tekad Ejun untuk menjadi seorang ace seperti apa yang sempat ia utarakan sebelumnya. Meski sempat ragu untuk menjawab, Ejun pun di sini langsung mengatakan bahwa alasannya tak ikut menonton karena ia tak ingin orang lain selain dirinya bermain sebagai pitcher. Walaupun sepertinya akan mustahil bagi Ejun menjadi pitcher utama, namun ia akan tetap berusaha sekuat tenaga menjawab semua impian sahabatnya yang ia emban selama ini. Ore wa jimoto no nakama wo uragittan da. Nanoni, hoka no dareka ga katsuyaku suru no kokoro no soko kara ouen dekimasu ka? Pelatih Kataoka yang terkesima akan keteguhan mental Ejun pun lantas mulai memintanya datang esok hari untuk bergabung juga dalam pertandingan. Pelatih Kataoka percaya bahwa Ejun memiliki hati seorang ace dalam dirinya. Kemudian esok harinya laga yang dihadiri beberapa alumni serta pengamat malah membuat para pemain junior merasa gugup menghadapi para pemain senior. Bahkan ketika laga dimulai, Tanba yang saat itu bermain sebagai pitcher dengan mudah berhasil meng-outkan semua jajaran pemukul dari tim junior. Nampaknya setelah dicopot dari posisi ace oleh pelatih Kataoka membuat performa Tanba berangsur-angsur membaik tak seperti sebelumnya. Di sini selain Tanba yang tampil memukau, nampak semua pemain senior yang ikut berpartisipasi justru tanpa ragu mengeluarkan semua kemampuan mereka dalam pertandingan. Seakan laga itu adalah pertandingan penting, seluruh pemain senior nampak mati-matian bermain agar dipilih oleh pelatih Kataoka masuk dalam tim inti. Tak hanya itu, nampaknya para senior sendiri sedang menunggu momen Furuya dimainkan sebagai pitcher setelah kejadian yang Furuya sebabkan kemarin malam. Mereka ingin membuktikan perkataan Furuya sebelumnya adalah sebuah omong kosong belaka karena meremehkan kemampuan para pemain senior. Sementara di sisi pemain junior sendiri, mereka semua seakan malah kena mental tak berdaya menghadapi para pemain yang jauh lebih hebat di sana. Dengan tak sekalipun diberikan kesempatan mencetak run, para pemain junior nampaknya hanya dijadikan bulan-bulanan oleh para pemain senior. Bahkan Pak Ota yang menonton di sisi lapangan seakan tak setuju jikalau laga tersebut dilanjutkan oleh pelatih Kataoka. Pak Ota mengatakan ketimpangan kekuatan kedua tim hanya akan menjadikan mental para pemain junior jatuh dan merusak perkembangan mereka. この試合、やはり私は反対です。このままでは1年生の彼らが中学で結果を残し築き上げてきたプライドが。 Sementara di bullpen, Ejun yang melihat tekad luar biasa para senior mengeluarkan semua kemampuannya dalam laga itu malah tertrigger untuk juga ikut bertanding di sana. Di saat para pemain junior lain malah kena mental melihat permainan tim senior, Ejun justru merasa bersemangat tak sabar ingin bermain sebagai pitcher. Puncaknya dengan semangat menggebu-gebu, Ejun pun langsung coba memberikan dorongan pada rekan-rekan timnya agar tak mudah putus asa. Ejun berkata jika mereka semua sudah menyerah sebelum pertandingan selesai, maka dapat dipastikan para pemain junior tak akan mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya melawan tim senior. Benar saja melihat tekad kuat Ejun itu pun pelatih Kataoka mulai mengubah susunan pemain tim junior dengan memasukkan Ejun bermain di lapangan. Namun sayang, bukannya ditempatkan sebagai pitcher, Ejun malah dimainkan menjadi posisi penjaga daerah kanan dalam laga tersebut. Diperlihatkan Ejun yang sangat buruk jika bermain sebagai right fielder malah melakukan miss dalam menangkap bola. Kocaknya di saat akan melempar bola ke arah rekannya, arah lintasan bola malah meluncur deras berbelok mengenai pelari lawan dan membuat seluruh penonton menertawakan aksi kocak Ejun.
Selanjutnya di saat para pemain junior sudah sangat kelelahan terus ditekan membuat pelatih Kataoka memutuskan untuk memasukkan Furuya dalam laga tersebut. Di mana memang momen masuknya Furuya inilah yang sejak awal ditunggu membuat para senior tambah menjadi sangat bersemangat di sana. Mereka yang bermain dengan tujuan untuk membungkam sikap sombong yang ditujukan Furuya sebelumnya nyatanya memberikan dorongan tersendiri pada para pemain senior. Namun mengejutkannya di saat Furuya melakukan lemparan dengan kecepatan serta arah bolanya yang menukik tajam ke atas lantas malah mendapatkan pujian dari pelatih Kataoka. Nampaknya pelatih Kataoka sendiri telah mencapai semua tujuannya dalam pertandingan tersebut yakni menemukan pitcher baru serta memotivasi semangat para pemain senior seperti Tanba. 合格だフルヤ。明日から一軍の練習に参加しろ。一軍いいな。 Selanjutnya ketika laga dimulai kembali, Jun yang kala itu tetap semangat tak pantang menyerah dalam laga tersebut malah membuat pelatih Kataoka makin tambah respect pada dirinya. Dengan sangat percaya diri, Jun pun mulai berjalan masuk ke dalam lapangan guna memainkan perannya saat ini menjadi seorang pemukul. Walaupun awalnya Jun sama sekali tak mampu memukul bola lemparan Kawakami, namun setelahnya di strike terakhir bola lemparan Kawakami malah terlepas dari catcher yang membuat Jun berhasil lolos berlari ke B1. Sontak akibat aksi tak terduga serta kocaknya itu pun malah membuat suasana makin mencair dalam pertandingan tersebut. Puncaknya ketika salah satu rekannya masuk sebagai pemukul terakhir yakni Haruichi, permainan mereka berdua pun nyatanya mampu mengejutkan semua orang. Dengan kemampuannya dalam memprediksikan arah lemparan lawan, Haruichi pun diperlihatkan mampu memukul lemparan Kawakami tepat mengarah ke sisi samping lapangan. Di mana di saat bersamaan Jun pun langsung bergerak sekuat tenaga dari B1 menuju home guna mencetak 1 poin bagi timnya. Walaupun nampak catcher lawan sudah mendapatkan bola guna mengoutkan Jun, namun hebatnya Jun berhasil mengelak dari gerakan sang catcher sehingga mendapatkan poin pertama bagi tim junior. Sontak dengan poin tersebut membuat para pemain junior takjub kegirangan akan perjuangan Jun. Namun sayangnya di sini setelah inning tersebut pelatih Kataoka malah memilih untuk menyudahi laga mengingat perbedaan besar antara pemain junior dan pemain senior. Pelatih Kataoka mengatakan jika laga itu diteruskan maka hanya akan melebarkan poin bagi tim senior. Pelatih Kataoka memberikan pilihan jika para pemain junior akan lanjut maka ia akan meneruskan laga tersebut sampai babak terakhir. Mendengar perkataan itu pun malah membuat para pemain junior buang muka seakan tak ingin melanjutkan. Mereka berpikir jika laga itu diteruskan maka para pemain junior hanya akan menjadi bulan-bulanan saja para pemain senior. Namun sejurus kemudian pemikiran mereka pun berubah ketika Jun memberikan rekan-rekannya dorongan sekali lagi. Para pemain junior yang tertrigger seakan tak ingin kalah dari sosok Jun pun lantas memutuskan untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Di mana tak bisa dipungkiri dengan kehadiran Jun di lapangan nyatanya malah meningkatkan setiap moral para pemain dalam timnya. 形はどうあれ、闘志のない1年をやる気にさせたのは沢村だ。 Selanjutnya ketika laga dimulai kembali, Jun secara khusus mulai diminta pelatih Kataoka untuk bermain sebagai pitcher, posisi yang menjadi keahliannya. Dengan membawa semangat dari sahabatnya di kampung, Jun pun langsung masuk ke gundukan bertekad tak akan membiarkan tim lawan mencetak angka satupun dari lemparannya. Bahkan kocaknya Jun yang hanya mengerti satu teknik lemparan saja berencana melakukan lemparan lurus tepat ke arah tengah area strike di sana. Sontak kebodohannya itu membuat rekan setimnya merasa khawatir tentang jalannya pertandingan tersebut. Namun di sini meski diremehkan dan ditertawakan, nyatanya lemparan yang dilakukan Jun tak sekalipun menciptakan poin bagi lawan. Walaupun bola pitching Jun selalu berhasil dipukul oleh pemain lawan, namun anehnya arah bola malah selalu jatuh tepat di posisi penjaga sehingga dengan mudah menghasilkan out bagi mereka. Di sini nampaknya tak ada yang menyadari bahwa lemparan Jun bukanlah sebuah lemparan lurus biasa. Diketahui arah lemparannya selalu tiba-tiba berbelok tak tentu arah sehingga menyebabkan lawannya sulit menentukan timing pukulan yang tepat. Miyuki berkata jika para senior tak bisa menyadari lemparan tersebut maka mereka sendirilah yang akan tenggelam dalam permainan Jun. 内頃のまっすぐか。
このままこいつの救出に気づかねえと痛い目見ることになるぜ。 Namun sayangnya di babak selanjutnya ketika melawan Masako, teman sekamarnya sendiri malah menjadi titik balik bagi Ejun dalam laga tersebut. Masako yang sudah mengerti betul tentang jenis lemparan Ejun diperlihatkan coba menganalisis arah putaran bola yang dilesakkan Ejun. Dengan memendekkan pegangan pada pemukulnya serta melebarkan posisi dari area pukulan, nampak Masako pun sudah sangat siap untuk menyambut lemparan aneh yang akan Ejun lancarkan. Walaupun awalnya sempat gagal mengarahkan bola masuk ke dalam area lapangan, namun sejurus kemudian, Masako pun nyatanya berhasil memukul bola sekeras mungkin guna mencetak home run. Di sini bukannya jatuh mental setelah kalah telak dari seniornya Masako, justru Ejun tambah tertrigger untuk terus berjuang meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pitcher. Di mana hal inilah yang lantas menggambarkan betapa hebatnya mental seorang Ejun untuk bisa menjadi seorang ace bagi timnya nanti. 打たれてなお目を輝かせるか。しゃあ気取り直していくぞ。あいつ全然答えてねえ。 Kemudian esok harinya nampak dua petinggi sekolah Seido mulai datang melihat latihan yang dilakukan oleh tim sekolah mereka. Di mana maksud kedatangan keduanya di sana adalah untuk memperingatkan pelatih Kataoka tentang prestasi yang selama ini diimpikan oleh para petinggi sekolah. Mereka mengatakan jika di tahun ini tim Seido gagal lagi menuju final, kemungkinan besar pelatih Kataoka akan dicopot dari jabatannya itu. Di sini bukannya kecewa mendengar kabar tersebut, pelatih Kataoka meminta pada para petinggi untuk tak ikut campur ke dalam metode latihan yang ia jalankan. Pelatih Kataoka menambahkan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas nasib tim Seido ke depannya. 心配無用。我々の目標は常に全国制覇です。分かってるんですかね、あの人。今年結果が残せなければ自分の首が危ないと。 Sementara itu dalam sebuah ruangan, pelatih Kataoka memberitahukan bahwa Furuya akan ia mainkan dalam turnamen Kanto 2 minggu mendatang. Walaupun masih terbilang cukup awal bagi Furuya berlaga dalam pertandingan resmi, namun pelatih Kataoka percaya setiap lemparan Furuya akan menyulitkan para pemain tim lawan nantinya. Tak hanya itu, pelatih Kataoka pun juga mengomentari tentang performa Ejun sebagai seorang pitcher. Walaupun saat ini Ejun masih banyak memiliki kekurangan, namun dengan semangatnya pelatih Kataoka yakin Ejun akan juga mampu berkembang jika berada di bawah arahan catcher yang tepat. Dan untuk mewujudkan hal itu, Ejun pun ditempatkan berada dalam jajaran pemain cadangan kedua di bawah arahan seorang catcher bernama Chris. 古谷は1軍で経験を積ませる。沢村は2軍でクリスに任せようと思う。 原石のデカさだけで言えば他の2人をしのぐかもしれん。あの豪快なフォームに柔軟な関節。 Tetapi sayangnya Ejun yang saat ini masih terobsesi pada Miyuki sempat menolak untuk berpasangan dengan Chris. Ejun menganggap bahwa pelatihan yang Chris berikan padanya hanyalah omong kosong belaka, tak ada manfaatnya sama sekali. Diperlihatkan ketika para pemain lain sudah bisa berlatih dengan bola, si Ejun malah hanya berkutat pada latihan fisik yang Chris arahkan. Dengan hanya meninggalkan sebuah gulungan berisikan menu latihan, Ejun nampaknya tak respect sedikit pun akan arahan yang Chris berikan atas dirinya. なんだあいつ、さっさと先に帰りやがった。たった2、3球で何がわかんだよ。 Bahkan di satu momen ketika sedang melihat Furuya bermain sebagai starter di laga resmi, Ejun yang kala itu menganggap Chris sama sekali tak memiliki motivasi untuk bermain di tim inti, langsung melabraknya di sana. Ejun tak terima dengan perkataan Chris yang menilai dirinya tak akan sekalipun mampu melampaui Furuya dengan kemampuannya saat ini. この先お前がエースになることはないと。同じ学年にあいつがいる限りはな。 Di sini selanjutnya Ri yang tak melihat perkembangan pada Ejun mulai menanyakan tentang kesulitannya selama ini berada di bawah arahan Chris. Ri menganggap nampaknya Ejun tak bisa sekalipun akur dengan Chris dan ingin merekomendasikannya untuk berganti pasangan dengan catcher lainnya. Mendengar pernyataan Ray itu, Ejun pun lantas mulai mengutarakan tentang ketidaksukaannya itu pada sosok Chris yang terkesan meremehkan baseball dengan selalu pulang lebih awal. Bahkan tanpa basa-basi, Ejun berkata pemain seperti Chris Senpai harusnya tak pantas untuk tetap berada dalam tim Shadow. Sontak perkataan kasar Ejun itu pun menyulut emosi Miyuki yang juga kebetulan berada di sana. Miyuki yang nampak sangat menghormati Chris mengatakan jika ia tak bisa memaafkan perkataan buruk Ejun tentang perjuangan Chris selama ini. あんなやる気のねえやつとは組みたくねえ。なんであんな人がここにいるんすか。
Di sini Rei yang melihat Ejun seakan kena mental setelah ditegur Miyuki langsung membawanya berkunjung ke sebuah fasilitas rehabilitasi yang dimiliki pemerintah Jepang. Sesampainya di sana Ejun malah dibuat terkejut ternyata ia selama ini telah salah menilai sosok Chris. Bukannya pulang lebih awal namun Chris sendiri saat ini terus berjuang keras untuk pulih dari cedera bahu yang merenggut karirnya dalam olahraga baseball. Walaupun akan mustahil bagi Chris untuk bisa tetap bermain baseball, namun ia tetap berusaha sekeras mungkin melebihi orang lain guna bisa kembali bermain sebagai catcher. Salah paham atas keadaan itu pun Ejun lantas mulai bersujud meminta maaf atas kebodohannya yang telah mengolok-olok kerja keras Chris selama ini. Ejun yang awalnya nampak tak respect sedikit pun saat ini malah mulai menghormati Chris sebagai panutannya. それでもわずかな可能性があるならと彼は決してプレイヤーとしての道を譲らなかったのよ。 Bahkan di beberapa kesempatan diperlihatkan Ejun tak pantang menyerah membujuk Chris untuk kembali melatihnya agar bisa menjadi seorang pitcher hebat suatu hari nanti. Di sini Chris yang melihat keteguhan hati Ejun mulai sedikit luluh dengan memberikan kesempatan kedua bagi Ejun. Bahkan ketika Ejun mengajak Chris untuk bermain lempar tangkap, Chris pun langsung mengiyakan ajakan Ejun untuk menangkap lemparannya di pagi hari. Nampaknya Chris di sini ingin menilai seberapa jauh perkembangan Ejun setelah menjalani latihan fisik yang ia berikan. Seperti yang diketahui ternyata menu latihan yang Chris berikan pada Ejun sebelumnya adalah untuk memperkuat otot bahu serta tangan Ejun agar lebih lentur guna menopang lemparan yang akan Ejun lakukan. Di sini Ejun baru sadar ternyata selama ini Chris sudah memikirkan matang-matang tentang pelatihan apa yang tepat untuk mengeluarkan semua potensi yang dimiliki Ejun. いつまでアップやればいいんすか。これじゃ投げる前に燃え尽きますよ。 Selanjutnya walaupun Ejun sudah memiliki sebuah pondasi yang baik dalam melempar, namun Chris menilai hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan baik Furuya ataupun Tanba sebagai pitcher. Chris mengatakan jika Ejun hanya fokus melempar tanpa tahu tentang kelebihannya, maka Chris yakin level permainan Ejun tak akan sekalipun bisa melampaui keduanya. Chris pun lantas meminta pada Ejun untuk mencari tahu tentang kelebihan apa yang ia miliki saat ini. Bingung akan pernyataan Chris itu, Ejun diperlihatkan sedang mencoba menemukan kemampuan apa yang menjadi ciri khasnya. Ia yang sadar tak memiliki kecepatan lemparan seperti Furuya serta teknik curve seperti Tanba nampak coba memfokuskan diri untuk belajar tentang baseball lebih dalam lagi. てめえの持ち味そりゃ当然バカなとこだろう。先輩のプリンを食う非常識なとこかな。 Esok harinya Ejun yang terlihat sedang fokus mengumpulkan informasi mulai diberitahukan Haruichi bahwa akan ada setidaknya 2 posisi tersisa dalam tim inti. Di mana hal itu bisa terjadi mengingat di turnamen musim panas nanti akan ada penambahan susunan pemain yakni menjadi 20 orang. Sontak dalam laga latih tanding selanjutnya akan menjadi kesempatan besar bagi mereka berdua untuk unjuk gigi guna dipilih pelatih Kataoka masuk ke dalam skuad utama di turnamen musim panas nanti. Namun sayangnya Ejun yang kala itu bermain dalam laga uji coba tersebut melawan tim Koma malah bermain buruk tak seperti biasanya. Diketahui Ejun yang berpikir bahwa kelebihannya ada pada kontrol bola malah terlalu fokus akan hal itu sehingga membuat kecepatan lemparan Ejun malah menurun drastis tak seperti biasanya. Berkali-kali bola pitching Ejun selalu berhasil dipukul lawan sehingga menciptakan banyak hit bagi tim Koma. Puncaknya Ejun yang bermain sangat buruk dalam laga tersebut langsung ditarik keluar oleh Rei Sensei di sana. 何やそのふぬけたピッチングは。前園先輩、いや俺はちゃんとキャッチャーの構えたところに。 Kemudian Chris di sini yang melihat kegelisahan Ejun itu pun coba kembali memberikan saran pada Ejun di sana. Di mana jika Ejun lebih memilih untuk sedikit bersabar sembari membangun pondasi yang kuat, perlahan tapi pasti dirinya akan menjadi pitcher yang lebih hebat daripada siapapun. Sontak mendengar saran itu pun membuat Ejun tertrigger untuk mengamati serta berlatih lebih keras lagi daripada sebelumnya. Diperlihatkan dalam beberapa kesempatan Ejun sering melihat beberapa pertandingan tim Shadow untuk menganalisis bentuk kerjasama yang dimainkan oleh para seniornya. Puncaknya Ejun yang mulai mengetahui tentang lengkungan bola yang tiba-tiba berubah dari lemparannya membuat ia terus berlatih melempar menyempurnakan tekniknya tersebut. そんなお前がこのチームで生き残る道はただ一つ。その癖玉を磨き上げろ。 Sementara itu pelatih Kataoka yang melihat kerja keras Ejun itu pun mulai memberikan sebuah saran tentang ancang-ancang yang tepat agar Ejun tak kehilangan keseimbangan. Dengan menempatkan tangan kanan sebagai dinding serta kaki kanan sebagai tumpuan beraksi seorang pemanah dengan sekuat tenaga lemparan Ejun akan mencapai kecepatan maksimal daripada biasanya. Sontak melihat pelatih Kataoka mempraktekkan hal itu pun membuat Ejun sangat terkesima dan tanpa ragu juga ingin mencobanya secara langsung.
Ejun berpikir jika ia mampu menguasai teknik tersebut maka dapat dipastikan lemparannya akan sulit dipukul lawannya. Namun kocaknya ketika Ejun coba mempraktikkannya, ia malah tanpa sengaja menggeplak pelatih Kataoka dengan handuk yang Ejun pegang sebagai sebuah bola di sana. Kemudian esok harinya Ejun yang ingin menyempurnakan teknik barunya mulai nampak giat berlatih sendirian di saat Furuya sedang latihan memukul di sana. Ejun yang sadar bahwa permainan buruknya dalam pertandingan sebelumnya akan berdampak besar pada setiap perasaan seniornya yang menggantungkan nasib 3 tahun bergabung dalam tim Sedo. Ejun terlihat tak ingin setengah-setengah dalam mengemban tanggung jawab para pemain senior yang ingin juga bisa masuk dalam tim inti. 認めさせるんじゃない。この人たちに。チームメイトに認められてこそエースなんだ。 Sementara itu beberapa hari setelahnya Rei Sensei bersama Chris Senpai nampak mulai memberitahukan tentang laga terakhir yang akan dimainkan tim Sedo sebelum melakukan sebuah training camp. Di sini Rei menekankan bahwa dalam laga tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ejun untuk bisa direkomendasikan masuk ke dalam skuad inti nantinya. Sontak mendengar kata-kata terakhir itu pun membuat Ejun agak kesal sembari mengutarakan perasaannya pada Chris Senpai di sana. Ejun yang notabene ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya pada Chris yang sangat ia hormati tanpa ragu mengajak dirinya untuk membentuk pasangan dalam pertandingan selanjutnya. Walaupun Ejun tahu Chris saat ini masih dalam tahap rehabilitasi, namun hal inilah yang menjadi keinginan Ejun selama ini sebelum Chris lulus dari SMA Sedo. なあユウ、親としてこんなことを言うのは間違ってるかもしれんが、そろそろ先のことを考えて学校を辞めるつもりはないか。クリス先輩とバッテリーが組みたいです。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ejun pun nampak kembali dimainkan dalam pertandingan persahabatan melawan tim Kokudokan yang digelar dalam lapangan sekolah Sedo. Walaupun hanya diberi kesempatan bermain sebanyak 3 inning saja, namun Ono Senpai mengingatkan pada Ejun untuk tak melakukan kesalahan lagi sama seperti sebelumnya. Dimana jika nantinya Ejun kembali bermain buruk maka dapat dipastikan pelatih Kataoka yang turun langsung memimpin tim Sedo tanpa ragu akan menarik keluar Ejun nantinya. Sontak mendengar hal itu pun membuat Ejun sangat bersemangat untuk menunjukkan hasil latihan yang ia lakukan selama ini. Dengan mengingat semua nasihat Chris sebelumnya, Ejun tanpa ragu langsung menggunakan teknik barunya guna melakukan pitching dalam pertandingan. Namun sayangnya ketika melempar arah putaran bola malah tak beraturan sehingga membuat Ono Senpai kesulitan menangkap bola hasil pitching Ejun. Walaupun teknik tersebut sudah sangat baik dan sempat mengejutkan Rei Sensei ataupun Chris di bangku cadangan, namun kontrol bola yang belum sempurna nyatanya tak mengubah fakta bahwa Ejun tak mampu sekalipun mendapatkan strike guna mengalahkan pemukul lawan. Bahkan di satu momen Ejun malah membiarkan base penuh dengan pelari ketika bola hasil pitchingnya hanya berbuah ball bagi para pemain lawan. あの子いつの間にあんな投げ方を。これじゃ試合になんねえぞ。怖え。急激に球が速くなったんじゃない。確かに癖球を磨けとは言った。だがあれからまだ1週間だぞ。 Melihat kondisi tersebut, pelatih Kataoka pun memutuskan untuk memainkan Chris menggantikan Ono sebagai catcher di pihak Ejun. Walaupun semua orang menganggap bahwa saat ini Ejun bermain buruk dan tak mampu menjawab kepercayaan timnya, namun faktanya pelatih Kataoka yang melihat langsung kerja keras Ejun mulai mengakui pesatnya perkembangan Ejun belajar dari hal-hal kecil. Pelatih Kataoka percaya bahwa hanya Chris lah yang mampu mengeluarkan semua potensi yang dimiliki oleh Ejun saat ini di lapangan. 出るかどうかはお前が決めればいい。あいつはマウンドでお前を待ってるぞ。 Di sini mendengar keputusan mengejutkan itu pun membuat Chris merasa sangat senang akhirnya ia memiliki kesempatan bermain lagi dalam tim Sedo. Walaupun dipercaya akan mengorbankan bahunya yang saat ini masih cedera, namun hal itu tak menyurutkan semangat Chris untuk kembali ke posisinya sebagai catcher mensupport Ejun. Benar saja sesaat Chris masuk ke dalam lapangan, ia pun langsung menyusun sebuah rencana guna mencetak double play mengakhiri serangan tim lawan. Dengan menempatkan para penjaga luar saling berdekatan di area dalam, nampaknya Chris percaya pada lemparan Ejun tak akan sekalipun mampu dipukul oleh lawan ke bagian luar lapangan. Walaupun taktik tersebut dinilai sangat berisiko mengingat jika lawan berhasil memukul ke bagian luar akan menciptakan angka. Namun nyatanya hal itu justru malah menekan mental para pemain lawan yang merasa sangat diremehkan.
Puncaknya mereka yang merasa mampu membaca lintasan lemparan Ejun justru malah dibuat tak berdaya mengarahkan bola pukulannya dengan baik sehingga menciptakan double play bagi tim Shadow. Sontak dengan permainan jenius itu pun membuat semua orang terkesima dengan permainan yang ditunjukkan oleh Chris di sana. Tak sampai di situ, di inning kedua pun pasangan Ejun dan Chris masih tampil gemilang meredam serangan yang dilakukan tim lawan. Dengan ditonton ayahnya yang juga merupakan atlet baseball membuat Chris seakan sangat bersemangat ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini. Walaupun sebenarnya ayah Chris sangat melarang Chris untuk bertanding guna mempercepat pemulihan cedera bahu yang ia alami, namun setelah melihat tekad kuat Chris itu pun sang ayah nampak mulai luluh mendukung anaknya bertanding. Bahkan di satu momen ketika pemain lawan gagal memukul bola lemparan Ejun dengan sangat heroik, Chris nyatanya mampu menangkap bola bebas sekuat tenaga mencetak out bagi tim lawan. Ore wa tada Chris senpai no mitto ni zenryoku de nagekomu dake da. Namun sayangnya ketika memasuki inning ketiga permainan mereka berdua justru malah menemui jalan buntu di sana. Dengan menerapkan taktik ban yang disarankan salah satu pemain andalan bernama Zaizen, tim lawan nyatanya mampu menyulitkan Chris meneruskan bola guna mengoutkan pelari di base kedua. Zaizen yang diketahui merupakan rival Chris ketika SMP dulu nampak sangat mengetahui betul tentang cedera yang Chris alami. Hal itu pun lantas membuat stamina Chris terkuras habis dan performanya semakin menurun setiap kali ia melemparkan bola pada base. Puncaknya tim Shadow pun harus kembali tersudut ketika Zaizen yang merupakan batter andalan lawan mulai masuk ke dalam lapangan. Ia yang telah yakin akan mengakhiri laga tersebut mulai nampak bersiap guna memukul lemparan Ejun di sana. Namun untungnya Ejun yang melihat kondisi buruk tersebut mulai bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh Zaizen sedari awal. Ia yang tak ingin Chris terus berada di bawah tekanan akibat dirinya nyatanya mampu memberikan dorongan pada Ejun menyempurnakan teknik lemparan yang ia pelajari. Terbukti dengan kontrol bola yang baik, bola lemparan Ejun berhasil meluncur tepat di sarung tangan Chris sehingga menciptakan strikeout bagi Zaizen. Sontak dengan permainan itu pun baik Ejun ataupun Chris senpai berhasil menunjukkan performa yang baik dalam 3 inning mereka bermain di lapangan. Puncaknya para pemain senior yang menggantikan mereka pun akhirnya bisa mengakhiri laga tersebut dengan sebuah kemenangan bagi tim Shadow. Nice ball da. Kemudian setelah laga itu pun seluruh pemain tim Shadow mulai dikumpulkan di tempat yang sama guna mendengarkan pengumuman para pemain yang lolos masuk ke dalam tim inti. Di mana dengan sangat lantang pelatih Kataoka pun langsung meminta Haruichi bersama Ejun untuk masuk melengkapi 20 pemain inti yang akan dibawa mengikuti turnamen musim panas. 1軍昇格メンバーは1年小湊春一、同じく1年沢村栄純。 Sontak dengan pengumuman tersebut malah menjadi akhir bagi perjalanan para pemain tahun ketiga yang tak terpilih masuk ke dalam tim inti. Dan dari sini jugalah bukannya merasa senang, Ejun nampak sangat kacau mengetahui dirinya tak akan bisa bermain lagi bersama Chris di lapangan. Dakara omae mo tsuyoku nare. Tsuyoku nare. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya tim Shadow pun mulai menjalani training camp yang dijadwalkan akan dilakukan selama seminggu penuh. Di mana tujuan diadakan training camp tersebut tak lain adalah untuk mempersiapkan baik stamina serta kemampuan 20 orang pemain inti yang terpilih mengikuti turnamen musim panas. Dengan dibantu para pemain tahun ketiga yang tak terpilih, mereka pun mulai menjalani latihan intensif dari pagi sampai malam hari. Puncaknya Ejun, Furuya, dan Haruichi yang notabene adalah pemain baru justru dibuat kelelahan menjalani porsi latihan mereka. Sampai di situ, walaupun Furuya dan Ejun berposisi sebagai pitcher, namun pelatih Kataoka mulai meminta mereka berdua untuk juga berlatih sebagai pemain bertahan guna mengasah kemampuan lemparan mereka. Bahkan Furuya yang notabene memiliki bakat dalam memukul bola juga mulai diberikan porsi latihan sebagai seorang batter di lapangan.
Dari apa yang terlihat, selain ingin memainkan Furuya sebagai seorang pitcher, nampak pelatih Kataoka akan memainkannya sebagai pemukul di saat tim Seido mendapatkan giliran menyerang. Hal itu pun dianggap akan menjadi senjata baru bagi tim Seido guna menghadapi turnamen musim panas yang sudah semakin dekat ini. 投手としてはスタミナ不足な面もあるが、あのバッティングは捨てがたい。やはり監督は古谷をこの夏の戦力として考えているんだ。 Sementara itu memasuki hari ke-5, pelatih Kataoka nampak turun langsung menjadi pemukul guna melatih ketangkasan para pemain inti dalam menangkap bola. Dengan sangat keras pelatih Kataoka terus memaksa stamina para pemain inti mencapai batas agar bisa terus berkembang di sana. Tak hanya itu, nampaknya pelatihan tersebut ia lakukan tak lain adalah untuk memompa semangat para pemain agar tak gampang menyerah saat pertandingan resmi. Bahkan Yuki yang mengemban posisi sebagai kapten nampak termotivasi untuk bisa memimpin rekannya dalam setiap pertandingan yang akan dijalani tim Seido nantinya. Selanjutnya tak terasa waktu pelatihan sudah mencapai puncaknya, di mana dalam hari terakhir nanti akan diadakan sebuah pertandingan uji coba untuk melihat seberapa jauh perkembangan para pemain saat ini. Tak sampai di situ, pelatih Kataoka pun juga mengatakan bahwa akan memainkan Furuya dan Eijun dalam pertandingan pertama uji coba tim Seido. Pelatih Kataoka meminta pada Miyuki untuk membimbing kedua pitcher agar mampu tampil maksimal dalam laga tersebut. Walaupun dipercaya Furuya dan Eijun tak akan bermain baik mengingat kelelahan yang akan mereka alami pasca camp pelatihan, namun pelatih Kataoka tak peduli akan hasil pertandingan tersebut guna membantu menambah pengalaman bertanding bagi Furuya dan Eijun dalam laga resmi nantinya. Nampak dari pertandingan tersebut, pelatih Kataoka pun akan memutuskan apakah Eijun pantas bermain dalam turnamen musim panas ataupun tidak. 勝敗は問わん。疲れがピークの中、全員がどれだけ強い気持ちを持って戦えるか、それだけが見たい。 Kemudian esok harinya tibalah saat pertandingan uji coba melawan tim Osaka Kiryu, di mana dalam pertandingan tersebut Furuya akan menjadi pitcher awal dan direncanakan akan dimainkan sebanyak 5 inning ke depan. Namun sayang, seperti yang sempat diprediksikan sebelumnya, akibat kelelahan yang diderita, Furuya malah tak mampu melempar dengan baik sehingga fastball-nya berkali-kali berhasil dipukul oleh lawan. Walaupun terkadang permainan buruk Furuya itu mampu diselamatkan oleh jajaran pemain bertahan, namun hal itu masih tak mengubah fakta tertinggalnya tim Seido dari tim lawan. Ball! What? いくら疲れがあるとはいえ、古谷がここまで悪いとは。後々影響が出る前に変えた方がいいんじゃないですか。古谷は5回までだ。バックに助けられたな。 Di sini Miyuki yang melihat Furuya sedang keteteran malah tak memberikan arahan sedikit pun untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat Furuya. Terungkap fakta, ternyata ia dengan sengaja membiarkan lemparan Furuya terpukul agar dirinya sadar bahwa sebuah kontrol sangat penting bagi seorang pitcher. Puncaknya, Furuya yang sudah kena mental setelah lemparannya gagal menciptakan strikeout langsung meminta saran pada Miyuki yang saat ini menjadi catcher mensupport dirinya. Nampak Furuya sendiri mulai mengutarakan untuk menyerah saja dari pertandingan tersebut mengingat buruknya kecepatan lemparan yang dia lakukan saat ini. Sontak mendengar hal itu pun membuat Miyuki sangat senang, ternyata Furuya memiliki ciri-ciri sebagai seorang ace. Seperti yang kita tahu, Furuya yang biasanya bersikap arogan dan percaya diri justru saat ini nampak sangat lemah mengakui kekurangannya sendiri. Bisa dikatakan kesadaran akan kelemahan bagi seorang pitcher merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki seorang ace guna bisa terus memperbaiki kekurangannya nanti. これだけフォアボールを出しておきながら、一球たりともストライクを取りに行く甘い球を投げようとしないんだからな。 Tak sampai di situ, Miyuki pun juga mulai meminta pada Furuya untuk mencoba melakukan teknik lemparan fork yang pernah ia ajarkan sebelumnya. Dengan bola fork yang menukik serta diimbangi dengan power yang dimiliki Furuya, Miyuki yakin para pemain lawan tak akan mampu memukul bola pitching Furuya. Benar saja seperti apa yang dikatakan Miyuki, Furuya pun nyatanya berhasil meng-outkan pemukul andalan lawan dengan teknik lemparan barunya. Sontak dengan keberhasilan tersebut membuat momentum saat ini berbalik pada tim Seido sehingga membuat semua pemain tim lawan terkejut dengan kehebatan Furuya. 片岡藩が惚れ込むわけや。初回とはまるで別人。こっちがこの男の本当の姿かい。 Selanjutnya di inning ke-6, walaupun Furuya mendapatkan momentum yang baik, namun pelatih Kataoka lantas menariknya keluar lapangan guna digantikan oleh Eijun.
Seperti rencana awal terlepas dari hasil apa yang didapat timnya, pelatih Kataoka ingin memberikan kesempatan pada para pitcher baru untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya dalam sebuah pertandingan. Benar saja di sini tak seperti Furuya, Ejun justru malah sedikit bisa tampil lebih baik ketika melakukan lemparan. Walaupun arah lemparan barunya masih sulit dikontrol dengan baik oleh Ejun, namun berkat ketangkasan yang ia latih sebelumnya, Ejun nyatanya sukses menangkap bola pukulan lawan guna mengoutkan dua pelari di base 1 dan 2. Sontak permainan Ejun itu pun sempat mengejutkan pelatih tim lawan yang tak percaya ia mampu melakukan lemparan kilat mengecoh pelari dalam timnya. こいつもっとテンパるかと思ったけど意外と落ち着いてんじゃねえか。もしかしてずっと弱いチームで戦ってきたからピンチには慣れてんのか。どないや10年あのピッチャー牽制できへんくせにクイックは投げれんのかい。 Namun di sini mengetahui lemparan Ejun belum sempurna, Miyuki terus memaksa Ejun untuk mengarahkan bola ke area dalam batter box guna menyulitkan para pemain lawan ketika memukul. Nampak Miyuki menaruh harapan besar pada sosok Ejun yang terus ia nilai memiliki kapasitas untuk melakukan lemparan ke area dalam. 俺が思っている以上にみゆきは沢村のことを認めているのかもしれんな。なんかみゆきくん本気で桐生を抑えに行ってない？そうですね。 Walaupun awalnya sulit bagi Ejun dan menyebabkan banyak lemparannya berhasil dipukul batter lawan, namun sejurus kemudian Ejun yang berpikir tak ingin begitu saja kalah dari Furuya tanpa diduga mampu melakukan lemparan ke bagian dalam yang sulit dipukul ace tim lawan. Dimana dengan lemparan terakhir Ejun itu pun lantas menjadi penutup pertandingan dengan kekalahan telak tim Shadow atas Osaka Kiryu dengan skor 14-7. Di sini terlepas dari kekalahan tersebut, dari statistik yang dibicarakan Rei Sensei, nampak Ejun sendiri diketahui bermain sangat baik dalam laga tersebut. Dengan hanya kebobolan 3 angka dari 5 inning yang ia mainkan seakan membuktikan perkembangan pesat yang ditunjukkan Ejun sebagai seorang pitcher. Bahkan pelatih tim lawan yang sempat membawa timnya menjadi runner-up turnamen musim panas nampak mengakui bakat alami yang dimiliki Ejun. Ia berkata pada pelatih Kataoka bahwa di tahun ini dirinya memiliki sebuah senjata rahasia yang memang dipersiapkan untuk turnamen nasional. 左投手子の癖球も相当なもんですよ。これでボールに制球力がつけばどえらい投手になるんとちゃいますか。今度は甲子園でやりましょう。はい。